Hai, selamat datang di channel pembelajaran Bu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa biasakan berdoa sebelum belajar ya. Ketemu lagi dengan Bu Guru di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran kelima untuk anak-anak kelas 4 sekolah dasar. Ayo anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita belajar dengan penuh semangat. Baik anak-anak, kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati. Amati gambar dan bacaan teks tentang tanaman padi dan teh berikut. Di manakah padi dan tanaman teh tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Kalian pasti sudah tahu di mana tanaman padi tumbuh dan di mana tanaman teh tumbuh. Iya betul, tanaman padi tumbuh di sawah atau di dataran rendah, sedangkan tanaman teh tumbuh di dataran tinggi. Untuk selanjutnya, mari simak penjelasan berikut. Tanaman padi pada umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 12 sampai dengan 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi tumbuh dengan baik. Dan sekarang tumbuhan atau tanaman teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 sampai dengan 15 derajat Celcius. Sedangkan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Setelah kamu mendengar penjelasan tanaman padi dan tanaman teh, apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Tanaman padi dan teh mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh. Tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan. Tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan suhu 13 sampai dengan 15 derajat Celcius. Sedangkan suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Lalu, apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Tanaman padi tumbuh baik di daerah berhawa panas, sedangkan tanaman teh tumbuh baik di daerah berhawa dingin. Biasanya yang berhawa dingin di daerah pegunungan atau di dataran tinggi. Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Coba jelaskan. Tanaman padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila
tanah di daerah pegunungan tersebut banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Dan tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah yang mengandung bahan organik. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi memengaruhi pertumbuhan tanaman? Dan jelaskan. Iya, keadaan iklim sangat memengaruhi pertumbuhan tanaman. Suhu dan kandungan unsur hara tanah sangat memengaruhi pertumbuhan tanaman. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik? Sebelum menanam tumbuhan, kita perlu memperhatikan kualitas tanaman itu sendiri. Kualitas tanah, kualitas kondisi lingkungan atau suhu, cuaca atau hujan atau kemarau, dan perawatan tanaman. Dan yang paling penting dan perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik adalah satu, adanya sinar matahari. Yang kedua, kecukupan air atau curah hujan. Yang ketiga, suhu udara di tempat penanaman sangat baik dan kadar asam di tanah tempat penanaman. Tukarkan jawabanmu dengan temanmu dan diskusikan jika terdapat perbedaan. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda memengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu, baik berupa iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut? Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber seperti buku perpustakaan, internet, atau narasumber. Tulis hasil temuanmu pada kolom berikut. Hasil suatu jenis tanaman bergantung pada interaksi antara faktor genetis dan faktor lingkungan, seperti jenis tanah, topografi, pengelolaan, pola iklim, dan teknologi. Dari faktor lingkungan, maka faktor tanah merupakan modal utama. Keadaan tanah sangat memengaruhi oleh unsur-unsur iklim, yaitu hujan, suhu, dan kelembapan. Nomor 1. Suhu udara dan tanah memengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Tanaman tropis, misalnya coklat, memerlukan suhu tinggi sepanjang tahun. Batas atas suhu yang mematikan aktivitas sel-sel tanaman berkisar antara 120 sampai dengan 140 Fahrenheit. Tetapi nilai ini beragam sesuai dengan jenis tanaman dan tingkat pertumbuhannya. Nomor 2, air adalah faktor yang lebih penting dalam produksi tanaman pangan dibandingkan dengan faktor lainnya. Tanaman pangan memperoleh persediaan air dari akar. Itu sebabnya pemeliharaan kelembaban tanah merupakan faktor yang penting dalam pertanian. Jumlah air yang berlebih dalam tanah akan mengubah berbagai proses kimia dan biologis yang membatasi jumlah oksigen dan meningkatkan pembentukan senyawa yang berbahaya bagi akar tanaman. Curah hujan yang lebat dapat mengganggu pembungaan dan penyerbukan. Yang ketiga, curah hujan memegang peranan pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal ini disebabkan air sebagai pengangkut unsur hara dari tanah ke akar dan dilanjutkan ke bagian-bagian lainnya. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat kolase dari tumbuhan.
Pamerkan kolase tersebut di meja masing-masing. Itu merupakan bentuk apresiasimu. Amati hasil karya teman-temanmu tersebut dan beri komentar sebagai bentuk apresiasimu. Oh iya, Bu Guru lupa. Apakah kalian tahu apresiasi seni itu? Baiklah, Bu Guru akan menjelaskan ya. Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Pilih salah satu hasil karya temanmu. Tulis apresiasimu atas hasil karya tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui hasil karya temanmu tersebut? Jawabannya, temanku membuat kolase kupu-kupu dari daun. Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? Hasil karya temanku sudah bagus dan menarik. Juga sudah rapi dalam pembuatannya. Menurutmu, bagian mana yang menarik dari karya tersebut dan mengapa? Menurut saya, yang menarik dari karya adalah cara pembuatannya. Dari inspirasi seseorang yang membangkitkan, berkarya, dan menghasilkan sebuah karya seni. Lalu, apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Saya akan menyarankan dengan menggunakan daun-daun dengan jenis warna yang berbeda. Nah, anak-anak, sampailah kita di pembelajaran terakhir hari ini, yaitu tugas untuk kalian di tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kelima, yaitu nomor 1. Tuliskan perbedaan tempat menanam tanaman padi dan teh. Nomor 2, buatlah peta pikiran tentang karakteristik tanaman padi dan teh. Nomor 3, tuliskan apa saja yang perlu diperhatikan agar tanaman tumbuh dengan baik. Nomor 4, tuliskan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat kolase. Dan yang nomor 5, apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh? Buatlah tugas tersebut dengan baik dan tanggung jawab. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian selalu menjalankan prokes yang 5M, yaitu memakai masker kemanapun kalian pergi atau keluar rumah, mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun, menghindari kerumunan dan menjaga jarak, serta mengurangi mobilitas atau bepergian. Selamat belajar dan sehat selalu. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian.